kita baca untuk keyakinan kelas kita, untuk kita kelompokkan, untuk kita saring keyakinan yang akan kita pilih. Yang pertama, masuk dan pulang tepat waktu. Berarti ini berkaitan dengan waktu ya? Waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Yang ketiga, menghargai waktu dan tepat waktu. Itu masih berkaitan dengan waktu ya. Terus kejujuran, jujur. Terus lagi mengutamakan kejujuran, jujur. Beriman dan bertakwa, beriman. Menghargai orang lain, menghargai orang lain. Tidak mencontek, ini masuk jujur. Terus menghargai teman juga termasuk menghargai orang lain. Berarti kita dapatkan 5 keyakinan dari yang kita pilih. Yang pertama, menghargai waktu, menjaga kebersihan, mengutamakan kejujuran, terus beriman dan bertakwa, kemudian menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, bapak guru hebat yang kami hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa tak lupa memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat sempat sehingga Bapak Ibu guru dapat menghadiri undangan dari beliau Ibu Rina Yulistia. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini saya sebagai moderator pertama kali mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru yang hebat. Selamat siang, selamat berjumpa dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Rina Yulistia, Sarjana Pendidikan. Akan kami kenalkan, beliau adalah mengajar sejak tahun 2002 yang sekarang menjadi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten, dan saat ini akan mendiseminasikan budaya positif pada kita semua. Mohon waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas kelapangan waktu dan kehadiran Bapak Ibu guru sehingga bisa mengikuti diseminasi budaya positif untuk kali ini. Sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para pengikutnya. Baiklah, kita mulai untuk diseminasi atau sosialisasi budaya positif yang akan saya bahas. Untuk materi diseminasi itu terdiri atas yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan,
dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut, restitusi untuk 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Pertama, untuk makna kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam buku teori kontrol menyebutkan bahwa kontrol merupakan ilusi untuk mengontrol murid. Kita melakukan kontrol itu untuk mengontrol murid dalam perilakunya sehari-hari. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Misal, ada perilaku murid yang salah, kita memberikan klarifikasi dan penguatan. Dan penguatan itu efektif dan bermanfaat. Berikutnya dalam teori kontrol, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kita memberikan kritik atau masukan kepada anak dan membuat anak itu merasa bersalah, menurut Dr. William Glasser itu dapat menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru dianjurkan atau dibolehkan untuk memaksa murid untuk melakukan apa yang kita inginkan. Berikutnya tentang nilai kebajikan universal. Apa yang disebut dengan nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali. Misalnya disiplin, terus menegur ketika bertemu, mengucapkan salam. Itu juga contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini yang kita kenal, yang kita tahu dalam IKM, kita sebut profil pelajar Pancasila. Di mana dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Dirangkum dari nilai kebajikan universal. Yang pertama, berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong, mandiri, berikutnya kreatif dan bernalar kritis. Itu contoh nilai kebajikan universal. Berikutnya tentang makna kata disiplin. Kebanyakan orang membayangkan kalau disiplin itu berkaitan dengan hukuman. Ya tidak Bapak Ibu? Ya sekarang disiplin harus seperti ini, harus seperti itu. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan, ada peraturan. Juga dihubungkan dengan kata hukuman. Lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada kata disiplin yang kuat. Harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikianlah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, kalau tidak ada disiplin dari dalam diri, wajib orang lain itu mendisiplinkan. Syarat utama menciptakan murid yang merdeka harus ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud adalah disiplin diri.
Jika kita tidak memilikinya, maka kita memerlukan pihak orang lain seperti tadi ya, mendisiplinkan kita. Nah, disiplin dari diri sendiri itu yang disebut motivasi internal. Dan disiplin yang diciptakan oleh paksaan dari orang lain itu yang disebut motivasi eksternal. Berikutnya tentang motivasi mengapa kita melakukan sesuatu atau mengapa kita berperilaku terhadap sesuatu hal itu. Tadi sudah disinggung tentang ada dua motivasi eksternal dan motivasi internal. Dari hal itu, motivasi itu muncul karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Baru yang ketiga ini masuk pada motivasi internal. Berikutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Hukuman itu sesuatu yang bersifat mendadak, tidak direncanakan sebelumnya. Anak itu berperilaku, kita guru langsung menghukum, itu bersifat mendadak. Kemudian bersifat satu arah dari guru kepada anak, kepada siswa. Dampaknya anak biasanya itu akan menyembunyikan kesalahannya. Itu. Jadi jangan sampai kawan buat tak menengahi, tak sembunyikan aja kesalahan itu dari hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi ini hampir sama dengan hukuman, tapi untuk konsekuensi ini pelanggaran yang akibatnya sudah dibicarakan terlebih dahulu atau sudah disepakati. Misalnya kalau terlambat masuk 15 menit, berarti nanti ada konsekuensinya, mas istirahat harus di dalam kelas ada jam tambahan, misalnya seperti itu. Tapi ini sudah disepakati sebelumnya. Itu untuk konsekuensi. Sifatnya pada awalnya tidak nyaman untuk murid jangka pendek. Dampaknya mendorong kepatuhan, konsep diri baik, murid menjadi taat peraturan. Itu juga jika ada konsekuensi. Yang ketiga ini mungkin baru bagi kita, yang disebut restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan murid untuk jangka panjang. Restitusi itu sebuah pilihan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi masalah bisa terpecahkan, dampaknya mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, murid belajar memecahkan masalah. Untuk restitusi nanti ini dibahas lebih lanjut untuk ke dalam 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Berikutnya tentang penghargaan. Kalau dulu kita kan pemikiran kita itu penghargaan itu kan baik, daripada hukuman mending mengasih reward atau penghargaan. Tapi yang saya terima dari pendidikan kemarin, penghargaan itu ternyata juga harus dihindarkan. Kalau ingin memberikan sesuatu kepada siswa yang sudah mencapai targetnya, cukup kita beri apresiasi saja. Makanya di raport sekarang tidak boleh menyertakan ranking. Karena menurut dari yang saya terima ini, penghargaan yang pertama tidak efektif. Misalnya ini, ada anak dapat penghargaan yang satu tidak. Orang penghargaan yang rapor saat kayak ini, berarti tidak efektif kan?
mungkin kurang menarik. Berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Bisa terjadi persaingan, misalnya persaingan tidak sehat antara murid, di antara siswa. Bisa menggunakan berbagai cara, dapat penghargaan, biar dapat penghargaan, aku tak mencontek, misalnya kayak gitu. Terus persaingannya juga kadang bisa berlanjut, gitu ya. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Biasanya ini sistem target. Yang mampu lulus, misalnya lolos sampai bab ini, nanti dikasih hadiah. Otomatis nanti cepat-cepatan kualitasnya juga akan menurun. Menurunnya kualitas juga akan diimbangi berkurangnya ketepatan dan kreativitas. Yang ini aku sudah dapat hadiah, sudah dapat penghargaan, sudah tak kayak gini aja. Jadi kreativitasnya tidak berkembang. Yang terakhir tentang penghargaan itu penghargaan bersifat menghukum. Kok menghukum itu gimana, Pak? Maksudnya gini, bagi yang mendapat penghargaan itu sesuatu yang membanggakan. Tapi bagi yang tidak mendapatkan penghargaan, dia akan merasa terhukum. Wah, orang lihat penghargaan, dia akan merasa terhukum. Lanjut, kita bahas untuk restitusi yang tadi. Restitusi merupakan proses kolaboratif antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Ini bukan untuk menebus kesalahan dan tidak untuk mencari kesalahan. Namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, sebuah tawaran bukan paksaan. Jadi hanya tawaran kepada murid. Fokus pada solusi dan karakter, bukan tindakan yang dihasilkan, tapi karakter yang ditimbulkan. Mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nanti di akhir slide ada video yang sudah saya praktekkan untuk restitusi ini. Lanjut. Mungkin Bapak Ibu guru sudah mempraktekkan kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Ini mirip, tapi kalau kesepakatan kelas itu bersifat konkret. Kalau keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan yang disebut keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Di slide berikutnya ada cara membuat bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kalau kesepakatan kelas itu hampir mirip dengan peraturan, kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak. Misalnya, kalau di kesepakatan kelas tidak boleh menyontek, tapi di keyakinan kelas mengutamakan kejujuran. Kalau di kesepakatan kelas datang tepat waktu, pulang tepat waktu, di keyakinan kelas menghargai waktu. Dan itu bersifat abstrak, tidak nyata tapi bisa dibayangkan. Kemudian ini keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, hindari kata tidak atau jangan. Lanjut, keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah dihafal. Nanti ketika membentuk keyakinan kelas, ketika surat pendapat dari semua siswa maju untuk surat pendapat, kemudian dipilih mana yang sama, diambil, disepakati, kita ambil sedikit saja agar mudah dihafalkan. Terutama untuk kelas 1 sampai kelas 3. Karena keyakinan kelas ini akan menjadi pedoman ketika dia ada di kelas itu.
Keyakinan sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga itu berpartisipasi melalui surat pendapat dan dapat ditinjau kembali. Misalnya sudah tidak layak, bisa diganti. Berikutnya dulu. Kemudian tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang ini mempengaruhi dalam perilaku anak di sekolah. Apabila ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan masalah bagi anak tersebut. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Misalnya ya, ketika ada anak yang tidak sarapan, ada anak yang tidak sarapan, berarti dia salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu bertahan hidup makan. Dia tidak konsentrasi dalam belajar. Kemudian jika rasa diterima itu tidak terpenuhi, dia akan mencari perhatian dengan cara negatif. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Dengan restitusi 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ada 5 posisi yang dapat diperankan dalam restitusi ini ketika ada masalah yang berkaitan dengan indisipliner. Ya. Yang pertama, bersifat penghukum, posisi penghukum. Biasanya guru yang berposisi penghukum itu nadanya itu tinggi, penuh emosional. Dampaknya ketika ada anak yang kurang disiplin ditangani dengan posisi penghukum, biasanya anak akan pendendam. Terus dia tidak suka dengan pelajaran guru tersebut. Itu dampaknya. Lanjut untuk posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini kalimat guru yang diucapkan ketika ada anak misalnya dia tidak mengerjakan soal gitu, itu cenderung lembut, tapi nyesek hati. Tolong dong dikerjakan. Nanti kalau tidak dikerjakan, nanti saya bisa dimarahi Pak Kepala Sekolah. Jadi membuat anak itu merasa mungkin ada beban. Kalau guru dimarahi Pak Kepala Sekolah berarti karena salah saya. Dampaknya anak akan menarik diri dari lingkungan kalau diperlakukan seperti itu. Kemudian posisi sebagai teman. Jika ada anak yang melakukan perilaku negatif atau indisipliner, kadang guru melakukan posisinya seakan-akan teman. Bahasanya lebih lembut, sangat akrab ya. Tapi dampaknya anak itu tidak mandiri. Dia akan manut hanya pada guru tersebut. Jika dengan guru lain dia tidak manut. Kadang apa hanya guru lain seperti itu. Karena dia sudah merasa akrabnya hanya dengan guru tersebut. Itu untuk sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Ini bahasa gurunya lebih tegas. Biasanya guru membawa peraturan yang sudah disepakati. Ini cukup bagus daripada sebagai penghukum, membuat rasa bersalah maupun sebagai teman. Ini cukup bagus. Dampaknya nanti anak akan patuh terhadap peraturan dan mempunyai nilai diri yang positif, gitu. Tapi dia akan
Ama saja merasa terpaksa, tidak dari dalam diri. Untuk posisi yang kelima ini posisi yang paling bagus, yang terbaik itu adalah posisi manajer. Ini biasanya guru yang sebagai posisi manajer itu bahasanya lebih tegas, ramah, tapi tidak menekan. Nah, posisi manajer ini memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, kayak restitusi tadi, mencari solusi sehingga nanti anak mempunyai motivasi diri untuk memecahkan masalahnya. Jadi ada penguatan dari diri gitu, memantau gitu. Berikutnya tentang segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah bicara tentang segitiga restitusi. Kemudian ini ada tahapan dalam restitusi yang disebut segitiga restitusi. Ketika kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan, sebaiknya kita melakukan restitusi itu jangan berbarengan dengan teman lainnya. Kita panggil ketika istirahat ke ruang kelas atau ke kantor untuk mempraktekkan segitiga restitusi ini. Sebetulnya kita sebagai guru sering melakukan praktek ini, cuma kita tidak sadar kalau kita sudah mempraktekkan segitiga restitusi ini dan untuk urutannya tidak urut. Untuk tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Ini yang dibawa. Kalimatnya biasanya, misalnya ada anak yang terlambat. Misalnya, begitu kayak ini. Setiap orang pernah melakukan salah. Bu guru juga pernah melakukan suatu kesalahan, pernah terlambat. Itu bagian dari tahapan menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, lanjut tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah ini biasanya guru ini. Kamu melakukan seperti itu, kamu terlambat, mesti ada alasannya. Kamu mencontek mesti ada alasannya. Kamu terlambat mesti ada alasannya. Kamu membuli temanmu pasti ada alasannya. Itu tahap dari memvalidasi tindakan yang salah. Berikutnya mungkin kita belum mempraktekkan yang ini. Sebetulnya kita sudah mempraktekkan restitusi tapi tidak segitiga karena kita belum membuat yang terakhir ini, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, yang kita sudah buat selama ini hanya kesepakatan kelas, tapi belum membuat keyakinan kelas. Nah, contoh kalimat dari guru dalam melakukan segitiga restitusi, misalnya ini. Kamu masih ingat gak keyakinan kelas yang kita sepakati? Ingat tentang mencontek ya? Masih Bu, apa itu? Menjunjung kejujuran, mengutamakan kejujuran. Kamu masih yakin kalau mengutamakan kejujuran itu bagus bagi kita, baik bagi kita, karena tidak bagus, kayak gitu kan? Nah, kalau masih yakin, terus kamu solusinya mau apa untuk melakukan itu? Jadi itu dikembalikan, dibenturkan dengan keyakinan, dihadapkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat untuk mencari solusi. Jadi anak sendiri yang mengungkapkan solusinya. Lanjut. Nah, ini ada video dari pembuatan keyakinan kelas yang kemarin saya buat, yang kemarin saya praktekkan.
Binat. Absen 2. Tiga. Lanjut 4. Cepat. 5. 6. 7. 8. Kalian sudah mencurahkan pendapat untuk keyakinan kelas kita. Baiklah, kita baca untuk keyakinan kelas kita, untuk kita kelompokkan, untuk kita saring keyakinan yang akan kita pilih. Yang pertama, masuk dan pulang tepat waktu. Berarti ini berkaitan dengan waktu ya? Waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Yang ketiga, menghargai waktu dan tepat waktu. Itu masih berkaitan dengan waktu ya. Terus kejujuran, jujur. Terus lagi mengutamakan kejujuran, jujur. Beriman dan bertakwa, beriman. Menghargai orang lain, menghargai orang lain. Tidak mencontek, ini masuk jujur. Terus menghargai teman juga termasuk menghargai orang lain. Berarti kita dapatkan 5 keyakinan dari yang kita pilih. Yang pertama, menghargai waktu, menjaga kebersihan, mengutamakan kejujuran, terus beriman dan bertakwa, kemudian menghargai orang lain. Nanti untuk Bapak Ibu bisa curah pendapat dengan model yang lain, tidak harus seperti ini. Yang penting anak itu bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menulis juga bisa. 5. Untuk mengelompokkan keyakinan kelas dari curah pendapat yang sudah dibuat, kita kelompokkan agar keyakinan kelas yang kita buat hanya sedikit agar mudah dihafal. Menjaga kebersihan juga termasuk salah satu keyakinan kelas. Menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri juga contoh dari keyakinan kelas. Nanti bisa disesuaikan dengan kelas masing-masing, kiranya mana yang cocok untuk kelas Bapak Ibu.
Dan ini dari keyakinan kelas tadi dihasilkan 5. Nanti bisa dibentuk misalnya kayak hiasan-hiasan dinding yang ada tulisan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kalau tergantung kelasnya, nanti kalau kelasnya mungkin kelas tinggi dan kreativitasnya juga baik, mungkin nanti bentuknya akan lebih indah. Itu contoh untuk pembuatan keyakinan kelas. Berikutnya, selamat pagi Mbak Retno. Sekarang udah jam berapa ya? Jam 7.15. Aturan masuk di sekolah kita jam berapa? Jam 7. Jam 7. Kalau jam 7.15 berarti tepat waktu tidak? Tidak. Tidak. Berarti kamu terlambat kan? Ya udah, Ibu Guru maafkan. Silakan masuk. Assalamualaikum Mbak Retno. Mbak Retno tahu mengapa Mbak Retno berkunjung ke sini? Mengapa? Malah datang terlambat. Datang terlambat itu sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Setiap orang pernah berbuat salah. Bu Rina juga pernah terlambat, pernah berbuat salah. Di sini Bu Rina tidak mencari siapa yang salah. Bu Rina mau membantu mencari solusi agar Mbak Retno tidak terlambat lagi. Mesti Mbak Retno punya alasan mengapa Mbak Retno datang terlambat. Karena tidak terlalu malam. Karena apa Mbak kok terlalu malam? Sampai jam berapa? Sampai setengah 11. Terus bangun jam berapa? Jam setengah 7. Mbak Retno masih teringat keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas kita? Apa itu? Datang tepat waktu. Mbak Retno yakin datang tepat waktu itu bagus untuk kita? Yakin. Baiklah, kalau Mbak Retno yakin, kira-kira apa yang akan Mbak Retno lakukan agar tidak terlambat lagi? Mengurangi tidur malam. Berarti nanti nonton TV-nya juga dikurangi ya Mbak, yang malam-malam ya. Baiklah. Terus kira-kira kapan Mbak akan dimulai? Mulai besok ya, tapi tidak terlambat ya. Baik, terima kasih Mbak. Semoga Mbak Retno menjadi anak yang pintar, sukses, dan soleh. Berikutnya untuk contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus ini, Mbak Alia Mas Rima, kasusnya mencontek ketika ulangan. Tidak. Tadi saat ulangan, kira-kira Mbak Alia melakukan apa? Mencontek. Mencontek itu sebuah kesalahan bukan? Sebuah kesalahan. Terus setiap orang pernah berbuat salah. Bu Rina juga pernah berbuat salah. Di sini Bu Rina tidak mencari siapa yang salah. Bu Rina mau membantu mencari solusi agar Mbak Alia tidak mencontek lagi. Mesti Mbak Alia punya alasan mengapa Mbak Alia mencontek. Tidak belajar. Mengapa tidak belajar? Karena menonton kita malam. Jadi karena tidak belajar, Mbak Alia tidak bisa mengerjakan soal ya. Mbak Alia masih ingat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita? Apa itu? Mbak Alia yakin atau kejujuran itu bagus bagi kita? Kalau yakin, baiklah. Kira-kira apa yang akan Mbak Alia lakukan agar Mbak Alia tidak mencontek lagi? Belajar lebih giat ya, yang mengurangi menonton TV. Nah, oke. Terus kira-kira kapan Mbak Alia mulai melakukan itu? Mulai sekarang ya, mulai sekarang belajar kurangi televisi. Oke. Baiklah, terima kasih Mbak Alia. Semoga Mbak Alia menjadi anak yang pintar, sukses, dan solehah. Bisa kembali ke istirahat. Demikian salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Nanti misalnya kasusnya berbeda, kalimatnya bisa disesuaikan. Kebetulan yang saya angkat kemarin itu kasus mencontek
dan kasus terlambat datang ke sekolah. Bisa juga nanti misalnya ada masalah tentang pembulian atau bertengkar atau misalnya tidur di kelas saat pelajaran, nanti disesuaikan dengan masalahnya. Yang penting ketika kita melakukan segitiga restitusi, jangan mencari kesalahan anak, tapi berusaha membantu memecahkan masalah tersebut. Demikian untuk sosialisasi tentang budaya positif untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Nanti dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawabnya. 1 termin saja. Bapak Ibu, monggo dipersilakan, saya beri waktu 1 termin 3 penanya untuk menanyakan sekiranya ada hal yang belum jelas atau nanti mau bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Monggo untuk pertanyaan dipersilakan. Oke, persilakan. Ya, terima kasih Pak yang diberikan pada kami Pak Ron. Saya mau tanya Bu Rina, untuk konsekuensi itu contohnya apa saja? Konsekuensi? Ya. Konsekuensi. Dan kalau melanggar, bagaimana caranya mengatasinya? Tadi sudah disinggung hukuman secara mendadak ya. Oke. Masih lagi ada Contoh konsekuensi itu apa saja? Ya. Dan kalau melanggar itu apa solusinya gimana? Oke. Saya ulangi pertanyaannya ya. Baik, Pak Darto menanyakan contoh dari konsekuensi itu apa saja, dan nanti kalau melanggar itu apa hukumannya. Jadi mungkin benar bisa kembali menerangkan. Oke. Yang lain? 1 pertanyaan kita jawab dulu ya. Ya. Sambil Bapak Ibu untuk mempersiapkan. Terima kasih Pak Datar atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan tentang konsekuensi, contoh konsekuensi, kemudian pelanggaran atau contoh bentuk pelanggaran dan solusinya. Contoh konsekuensi Pak, misalnya dia datang terlambat. Dia datang melambat 10 menit misalnya. Sebelum kita menerapkan konsekuensi itu harus ada kesepakatan di kesepakatan kelas dulu, gitu ya. Misalnya kalau terlambat membayar Rp1.000. Kesepakatan kelas atau sekolah? Kelas, kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas, konsekuensi itu berkaitan dengan kesepakatan kelas, bukan kesepakatan sekolah. Jadi kesepakatan itu dibentuk dari kelas dulu. Jadi nanti kalau sudah dibicarakan sebelumnya, otomatis anak akan sadar bahwa kalau melanggar dia ada sesuatu yang harus ditanggung. Misalnya 3 piket dengan membayar 3.000. Otomatis nanti kalau anak sudah merasa aku bayar 3.000, mending aku piket aja gitu. Jadi anak akan berusaha mengurangi pelanggarannya gitu. Mungkin itu bisa diterima Pak? Sudah puas Pak? Sudah puas. Oke, belum puas nanti saya puaskan. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin dari Bapak Ibu masih ada lagi? Oke Pak Taufik, Pak Zainal. Ya di Pak Taufik ya, saya terbiasa manggil Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Karno, Bu Rina. Bu Rina, saya mau tanya gini Bu, apakah segitiga restitusi itu apakah harus urut Bu dilaksanakan? Begitu Pak? Ya, Langsung saja kita jawab. Kalau kita Bu Rina jawab atau Bu Rina? Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Zainal. Pak Zainal menanyakan tentang penerapan segitiga restitusi. Apakah kita dalam menerapkan segitiga restitusi prosedurnya harus urut gitu Pak? Untuk menerapkan segitiga restitusi ini tidak harus urut Pak. Bisa dari tengah itu memvalidasi tindakan yang salah, mentabungkan identitas baru ke keyakinan kelas. Boleh dibolak-balik. Kayak yang tadi saya sampaikan, sebetulnya kita sudah sering melaksanakan segitiga
3 retribusi. Cuma kadang kita tidak komplit 3 tahapan. Demikian Pak, bisa diterima? Puas Pak? Masih panjenengan sudah puas? Senyum-senyum saja. Oke, Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan? Oke, satu Bu. Untuk membuat keyakinan tadi, itu apakah harus semua siswa satu-satu atau cuma bisa perwakilan beberapa siswa satu? Oke, terima kasih. Namanya siapa? Terima kasih Bu Maria. Pertanyaan terakhir ya ini ya. Bu Maria menanyakan apakah bisa perwakilan siswa untuk surat pendapat ini. Kalau yang tadi saya sampaikan sudah saya sampaikan ya, untuk surat pendapat ini sebisa mungkin itu semua warga kelas atau semua murid itu diikut sertakan. Jadi maju. Jadi Sampai 30. iya 30 ya 30. Nanti kita siapkan kertasnya yang agak besar. Boleh pakai kalender bekas, boleh pakai kertas apapun yang penting itu bisa untuk menempel. Dan nanti yang kalimatnya misalnya berkaitan dengan waktu kita sendirikan waktu. Yang berkaitan dengan misalnya kebersihan kita golongkan kebersihan. Jadi nanti ketika aku dari surat pendapat nanti membuat judul. Misalnya yang nanti kebersihan, nanti di bawahnya tempel yang masuk ke sedemikian mana, yang masuk waktu mana, seperti itu. Jadi kita jangan buat terlalu banyak, biar anak muda menghafal. Oh berarti aku telah melanggar peraturan yang keyakinan kelas yang ini, misalnya kayak gitu. Jadi kemudian keyakinan kelas itu kayak menjadi kayak pedoman buat anak untuk dalam berperilaku. Demikian bisa diterima Bu Nur ya. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Tadi di buka termin pertama itu isinya 3 pertanyaan. Tapi kalau apabila masih ada pertanyaan, mungkin Bu narasumber masih bisa berkenan untuk menjawab kan? Oke, monggo Bu. Oke. Monggo Bu. Pakai mic. Oh, Terima kasih pada Pak dan Lina. Saya cuma ingin tanya, tadi untuk penghargaan tadi kan bisa untuk menurunkan kualitas. Sedangkan kita biasanya kalau anak yang pintar itu kalau kita beri penghargaan kan lebih semangat lagi. Sedangkan untuk yang ini tadi itu kok menurunkan kualitas itu gimana? Itu saja. Langsung ada pertanyaannya dari Bu Robika tentang penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan menurunkan kualitas di sini misalnya itu penghargaan yang sifatnya kayak sistem target. Ya kayak sistem target. Jadi kayak cepet-cepetan. Jadi kayak mungkin ketika kelas 1, 2, 3 itu belajar misalnya membaca sampai halaman sekian. Jadi nanti akan halaman sekian. Jadi dalam membacanya asal. Jadi tidak runut. Tapi misalnya tidak pakai penghargaan, dia akan mempunyai motivasi. Aku tak membaca dengan intensif, dengan memahami isi bacaan itu kalau tidak pakai penghargaan. Tapi karena di target sekian itu otomatis dia akan berusaha memenuhi targetnya itu dengan asal. Dalam perusahaan pun seperti itu biasanya. Target memproduksi barang sekian ribu, dia akan menyelesaikan pekerjaan itu asal dia target sesuai jumlah. Kadang ada barang yang cacat seperti itu. Yang penting sampai target. Seperti itu dulu. Untuk penghargaan ini bisa kita alihkan, misalnya kita tambahin ya. Misalnya kita ingin memberikan penghargaan kepada siswa yang mempunyai nilai lebih, sebetulnya boleh, tapi bentuknya apresiasi dan tidak rata. Misalnya nanti si A, mana bentuknya bisa piagam ya, si A murah senyum,
Si B disiplin. Jadi nanti ada kategori-kategorinya masing-masing. Itu bentuk apresiasinya seperti itu. Dan usahakan jangan berwujud barat. Baik, Bu Rina sudah menjawab pertanyaan dengan lancar. Apakah masih ada pertanyaan? Any question? No? Ya, baik. Bu Rina, untuk sesi apakah sudah selesai? Sudah? Untuk nggak ada pertanyaan lagi? Oke. Mungkin ada pesan terakhir Bu Rina untuk sebelum diakhiri? Untuk terakhir dari saya, setelah menyampaikan sosialisasi ini, semoga dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa diterapkan di kelas masing-masing, di sekolah masing-masing. Kita berusaha melayani putra-putri kita, murid kita sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Kita menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan masing-masing dan melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid. Semua yang kita lakukan tentang budaya positif ini dalam rangka melayani pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Pak Suparno yang telah bersedia menjadi moderator. Apabila ada salah disengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih Bu Rina Yudhistia SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten. Kita berikan aplaus. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kiranya acara sosialisasi atau diseminasi budaya positif sudah selesai. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan menundukkan kepala sejenak. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Cukup? Terima kasih. Selamat menunaikan tugas berikutnya dan semoga bisa mengamalkan apa yang menjadi tambahan ilmu di siang hari ini. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Julaiha, guru SD Negeri 1 Jimbung. Testimoni saya setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Rina Yudhistia, calon guru penggerak angkatan 7, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru khususnya mengenai budaya positif, segitiga restitusi, juga posisi kontrol guru terhadap siswa. Saya sangat berterima kasih karena ini merupakan pengetahuan baru bagi saya dan teman-teman sebagai pendidik yang tentunya sangat bermanfaat untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Dan kami berharap semoga kami bisa menerapkannya dengan baik dan juga memberikan hal-hal baik kepada siswa sehingga siswa memiliki karakter yang positif. Terima kasih kepada Ibu Rina yang sudah memberikan wawasan baru bagi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ismardani. Saya kelas 5 dari SDN 4 Jimbung. Saya senang sekali bersama Ibu Guru bisa curah pendapat untuk membentuk keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas terbentuk, saya menjadi tahu hal-hal yang baik yang dapat saya yakini sehingga saya bisa nyaman dalam pembelajaran di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.